Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat semua. Bi. Mamet ada pantun buat mengawalinya nih Sobat Bi. Jalan-jalan ke rumah Yaya, numpang di rumah Yaya buat masak nasi. Ketemu lagi di Muda Berkarya, tempatnya anak muda menginspirasi. Yoi, keren banget gak sih? Sobat Bi, bukan Muda Berkarya namanya kalau nggak menghadirkan narasumber yang keren banget. Kali ini Mamet kedatangan narasumber yang gak kalah keren. Jadi beliau ini udah malang melintang di usianya muda di dunia pendidikan ya. Ini yang jadi konsen Mamet sendiri pun, dia ini udah jadi pendidik anak berkebutuhan khusus. Nah, mau tahu kan gimana kisahnya? Mamet sapa dulu narasumber kita. Halo Bang Khalid Abdurrahman. Gimana Halo, Bang kabarnya? Muhammad. Alhamdulillah baik sih, saya Alhamdulillah. lagi sehat-sehat aja. Sekarang tinggal di Cipinang bukan sih? Iya, sekarang saya tinggal di Cipinang, di dekat BKT. Wah, anak BKT. Assalamualaikum BKT. Oke, Bang Khalid kan tadi Mamet taunya Bang Khalid ini kan sebagai apa ya? Yang orang udah terjun di dunia pendidikan ya. Yap. Boleh dong di-spill gitu. Dulu mungkin gimana jadi doyan di pendidikan, doyan gitu ya. Istilahnya doyan di pendidikan gitu. Doyan di sini ya? Enggak sih, bukan doyan sih, tertarik lebih tepatnya. Jadi gini, kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, memang keluarga saya itu memang pendidik semua ya. Itu ibu itu adalah guru, ayah adalah guru, bahkan sekarang abang guru, adik guru. Kita keluarga guru. Wah, keluarga guru Memang- mantap bener. Mantap bener. Itu kalau dites dari keluarga ya. Cuman sebenarnya kalau tertarik dalam dunia pendidikan itu memang sudah ketika udah kuliah aja. Jadi ketika SMA ya kita bukan orang yang oke, saya punya cita-cita sebagai guru, sebagai pendidik, itu enggak. Jadi ceritanya begini. Ketika saya kuliah itu adalah saya masuk jurusan pendidikan. Bahasa Inggris di waktu itu ya. Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Wow. Wah, ini Anda pasti orang-orang yang gimana ya? Kalau di tongkrongan tuh anak wicis banget gak sih? Enggak. Wah. Karena saya ngajar bahasa Inggris jadi udah nggak terlalu, udah malah bosan ya pakai bahasa Inggris ya. Jadi mending pakai bahasa Indonesia. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi udah mulai mengajar di sana. Cita-cita saya bukan sebagai guru, walaupun orang tua sebagai guru nggak jadi guru, tapi ketika mengajar itu menemukan banyak hal yang apa ya, menjadi trigger trigger saya untuk nih kayaknya jadi guru ini building something gitu loh. Nah, keluar lagi bahasanya tuh, membangun sesuatu gitu loh. Karena di zaman saya itu tahun 2015 2016 ketika mulai ngajar itu memang pendidikan belum mungkin udah bagus ya, tapi di beberapa tempat di kota-kota besar aja. Tapi kalau misalnya kita ke daerah-daerah yang ya pinggiran Jakarta pun itu udah beda gitu pendidikan. Nah, jadi ketika itu ada panggilan untuk saya jadi I'll be a good teacher gitu. Keren saya akan banget. menjadi guru yang bagus yang akan nggak muluk-muluk banget. Beberapa orang atau beberapa anak itu jadi lebih baik taraf hidupnya di kemudian hari gitu sih. Tapi pas kuliah nih, ini lulus pada waktunya, waktu yang tepat apa? Lulus gimana nih? Oke. Di kampus saya itu emang terkenal jurusan pendidikan itu agak sulit ya. Tapi sebenarnya saya itu lulus bukan sudah selesai kuliahnya itu di semester ke-7-8 itu sudah selesai seharusnya. Mengerikan. Tapi itu kan saya kan bekerja ya. Saya tuh berangkat dari keluarga yang strict parents. Orang-orang sekarang tuh bilangnya strict parents. Orang Batak. Ayah saya tuh orang Batak. Yang mana ketika anak orang yang mungkin nggak semua orang Batak ya, tapi kalau ayah saya itu mendidiknya gini. Kalau misalnya kalau mau kuliah, cari uang sendiri. Sebenarnya ayah saya punya duit, ya mampu lah dari segi ekonomi bisa dibilang seperti itu. Tapi ayah saya mendidiknya adalah kalau lo mau kuliah, ini bahasa ngomong dia tuh kayak gitu. Ya cari dulu sendiri. Nah, akhirnya saya harus kerja, karena kerja itu ada beberapa harusnya itu saya nggak bisa ngambil 24 SKS, harusnya punya baju waktu untuk skripsi, itu akhirnya saya korbankan untuk ya kan kalau misalnya kalau misalnya nggak kerja nggak kuliah juga kerja buat apa gitu. Ya, namanya hidup gitu lah ya. Namanya hidup ya. Jadi di saat itu agak telat 2 semester itu karena bekerja. Jadi mengorbankan beberapa jumlah SKS yang harusnya bisa diambil lebih banyak, jadi lebih sedikit gitu. Nah, kalau tadi kan berarti udah mulai kerja lah ya pas masa-masa kuliah. Tapi Mamet mau nanya nih soal gimana sih ngawalin karir professionally gitu.
Bang Holid itu ngawalin karirnya kayak gimana? Ya. Awalnya gitu. Apakah awalnya coba-coba? Waduh. Menariknya adalah memang pertama kali saya sebagai guru yang profesional beneran ya, itu ya saya langsung terjun ke dunia anak berkebutuhan khusus, yang mana itu sebenarnya nggak sengaja sama sekali. Jadi di semester 1 itu sebelumnya saya sebagai barista di salah satu perusahaan kopi lah di sini. Tapi ketika itu kayaknya nggak suitable, terus ditawarin sama orang tua, nih Lid ada orang mau private bahasa Inggris. Anak SD. Oh mana begitu aja? Oh anak bahasa Inggris. Oh saya masih semester 1 kan waktu itu kan. Jadi masih berpikir anak SD paling an apple gitu-gitu kan. This is book, that is apple gitu-gitu aja lah. Oke bisa lah saya ambil. Akhirnya oke saya ambil, dipanggil lah sampai satu hari H ketemu sama orangnya. Nanti saya cecetan kan via WhatsApp waktu itu. BBM waktu itu masih BBM. Wah iya lagi zaman-zamannya BBM tuh. Wah nostalgia banget. 2014 tuh masih BBM ya. Udah ada WhatsApp sih. Cuma itu masih BBM. Oke, ketemu di rumahnya di sini gitu. Ya, datanglah saya ke sana. Ketika datang ke sana, saya ketemu anaknya, saya lihat kok anaknya berbeda ya, nggak seperti pada anak SD pada umumnya yang main, ceria, menyapa seperti apa. Akhirnya sampai ke sana itu saya coba ngajak ngomong, dia menghindar, saya coba yang berinteraksi lah, kok dia nggak nyaut atau apa. Nah ternyata ketika saya ke sana itu belum ngajar ya, baru pertemuan pertama dikasih tahu sama ada perempuan itu, saya pikir itu ibunya waktu itu. Saya pikir dia bilang, Mas Holid ini anaknya berkebutuhan khusus yaitu autism spectrum disorder. Nah Mas Holid di sini mengajar bahasa Inggrisnya. Terus ketika itu saya bilang, wow, kita masih semester 1 gitu kan, kuliah, kita nggak tahu, walaupun kuliah pendidikan semester 1, apa yang udah kita pahami gitu kan. Itu kayak, what? Ya gitu. Akhirnya, oke, kalau misalnya anaknya mau nyambung, kita akan menuju sana. Tapi di sana sudah bilang, Ibu mohon maaf, saya nggak punya pengalaman pengajar anak berkebutuhan khusus, khususnya autism gitu kan. Nggak apa, dicoba aja dulu Mas, kalau nanti anaknya nyambung, ya nanti kita lihat ke depan seperti apa. Oke. Kira di situ saya coba berinteraksi sama dia, ternyata saya lihat apa ya kira-kira. Saya belum tahu nih waktu itu autis itu apa, seperti apa penanganannya. Karena masih ya awal semester. Iya benar kan? Awal banget, baru lulus SMA lah jatuhnya itu. Iya, kan lulus semester baru lulus SMA kan langsung saya itu nggak ada gap. Nggak ada pengetahuan apa-apa, akhirnya saya coba apa ya kira-kira yang bisa berinteraksi. Akhirnya saya ngeliat buku di sana, ternyata di sana tuh banyak buku tentang geografi, tentang space gitu loh, macam-macam. Saya buka bukunya, saya panggil anaknya namanya Rama waktu itu. Oke, Rama, come to me gitu. Oke, kenapa bahasa Inggris? Ternyata karena dia itu bisanya berbahasa Inggris. Oke, saya panggil, akhirnya saya ini mau berinteraksi. Akhirnya agak sedikit, sebenarnya sedikit ya interaksi, tapi dia mau berinteraksi. Setelah pertemuan pertama, saya di-calling sama nomor yang berbeda. Ternyata yang calling saya itu adalah shadow teacher-nya dia. Shadow teacher-nya. Ya, akhirnya yang calling saya ini adalah ibunya. Ibunya tuh bilang kalau misalnya Mas Holid anaknya cocok nih sama Mas Holid gini seperti ini gitu loh. Terus minggu depan mulai ngajar lagi ya di hari yang ini. Tapi akhirnya saya bilang kan, Bu, tapi sih nggak punya pengalaman, sih nggak punya pengetahuan untuk mengajar anak autism gitu loh. Dan saya nggak tahu, nggak apa-apa Mas Holid ngajar aja, nanti saya bayarin pelatihan anak autismnya. Wah itu memang iya, mungkin satu sisi tertarik gitu kali ya, gitu kan. Kayak banget, karena hal baru banget. Oh by the way Sobat B, shadow teacher itu istilah pendampingan pendampingnya kan. Guru pendamping buat anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. And then akhirnya ya udahlah, memang saya tertarik, akhirnya bilang oke, baik Bu, akhirnya saya ikutin. Itu kelasnya agak panjang ya, 6 bulan dan itu sertifikasi by the way, lulus dan tidak lulus. Jadi 6 bulan itu kalau misalnya emang nggak qualified ya nggak bisa dapat sertifikatnya. Memang saat itu ya akhirnya saya 6 bulan sambil ya ngajarin ya, setiap seminggu sekali itu ngajarin si anak didik saya ini, pupils saya ini, sambil akhirnya kita ikut pelajaran, akhirnya ya paham lah. Nah itu pertama kali saya menjadi dunia sebagai masuk dunia pendidikan tuh, awal-awal seperti itu. Setelah itu ya banyak. Wow. Terus selain itu dengar-dengar Bang Holid juga pernah jadi dosen ya? Ya, pernah jadi dosen. Ya. Memang setelah kuliah itu kan ya kuliah
anak pendidikan ya pasti tahu lah pilihan karirnya itu tidak banyak ya. Kalau misalnya nggak jadi guru atau menjadi guru private atau ya dunia pendidikan aja gitu loh. Memang ada sih teman-teman saya yang kuliah pendidikan, kuliah kerja di bank atau segala macam, tapi tidak banyak pilihan untuk orang yang kuliahnya itu pendidikan. Akhirnya saya awalnya itu saya mengajar ada lembaga bahasa di Jakarta, itu dia lembaga les bahasa Inggris lah seperti itu. Saya ngelamar di sana, saya ngajar di sana. Evaluasi selama 6 bulan itu ternyata ada dia ini ternyata sebagai penyalur pengajar-pengajar di kampus-kampus juga. Ini tapi kisah sebelum menjajaki perdosenan. Ya. Oke. Yes. Ini menuju entrance ke sana. Ya di sana ya. Nah, jadi tawarin lah nih Mas Walid kalau misalnya mau masuk bisa nih ngajar di kelas jenjang universitas, tapi ada tesnya. Ya memang tesnya banyak sih, segala macam ya. Lulus lagi. Akhirnya saya sertifikat. Bukan sertifikasi, tes Bukan. aja. Tes ya. Ada serangkaian tes lah. Di sana akhirnya saya tes dan akhirnya lulus. Akhirnya saya jadi pengajar di universitas. Itu saya pernah ngajar di MH Tamrin, di Gatot Subroto, Muhammadiyah Jakarta. Itu mengajar mata kuliah bahasa Inggris, ada TOEFL, ada English for Basic Grammar, seperti itulah. Itu menyenangkan ya, memang mengajar. Wait, itu usia berapa? Itu usia berapa? Beragam ya, itu beragam ya. Itu beragam banget ya. Kalau misalnya di Universitas MH Tamrin itu saya pernah mengajar ya mungkin di saat itu saya mengajar umur 24. Murid saya itu umur ada yang 21, bahkan ada yang lebih tua 25, 26, ya range-nya 20 sampai 26 lah. Tapi sih pernah mengajar di Gatot Subroto, itu kan tentara ya. Wow. Itu mengajar ada yang umur 60 tahun, ada yang 50 tahun. Jadi muridnya tuh udah banyak lah variable. Jadi itu saya harus dealing with that. Jadi harus bisa gitu masuk ngajar ke sana mereka dengan banyak metode dan banyak yang harus diterapkan. Pasti Adjustment gitu. pressure-nya dapet banget itu pasti Dapet kan. sih. Kalau misalnya yang muda nggak ada pressure sih. Cuman kalau yang lebih tua itu iya. tuh kayak Ya tentara lagi waktu itu kan. aduh. Iya itu di situ sih. Nah, by the way Sobat Bi, Bang Holid ini juga pengurus fanbase salah satu tim sepak bola, klub sepak bola di Inggris ya. Ini beliau juga gitu. Nah, juga kalau nggak salah pengurus federasi bola nggak sih di Jakarta? Ya, salah satu ya, salah satu. Komite ya, organisasi olahraga. Apa sih nyebutnya komite? Organisasi komite olahraga, beda cabang olahraga di Jakarta. Nah, tapi ngimbangin waktu buat kayak semacam komunitas gitu. Iya. Ketolong nggak tuh sama belajar yang mungkin kan concernnya udah yakin nih, dapetnya di dunia pendidikan nih. Terus ternyata kan kita juga punya minat-minat yang kayak, aduh suka bola lagi, aduh suka ini lagi. Nah ngebagi waktu yang antara itulah. Ya kalau ngebagi waktu gini lah, prinsip saya tuh gini. Karena kalau misalnya itu kan hobi ya. Sepadat-padatnya orang, kalau misalnya udah berbicara tentang hobi, dia itu akan menyempatkan. Iya sih, benar sih. Iya kan. Dan memang kebetulan tim yang saya suka ini adalah wah, saya siap mendengarkan. Tim yang saya suka ini adalah yang mainnya bukan di jam kerja atau bukan di jam-jam jam padat lah, atau bukan office hour gitu loh. Jadi saya masih bisa waktu untuk nonton atau sekedar ngumpul sama mereka itu ya setelah jam kerja. Memang saya sekarang udah berkeluarga ya sekarang. Memang harus dibagi lagi sih antara jam profesional pendidik sebagai seorang ayah di rumah dan sebagai hobi. Tapi emang agak padat banget sih jadwalnya memang. Setiap minggu kan sekali lah saya nobar gitu kan. Pasti dong. Kayak apalagi kan jadwal bola tuh lagi, kalau bulan ini kayaknya bulan ini lagi ini banget nggak sih, padat banget ya, kan. Tapi ya nggak semua juga sih, karena ada main malam jam 1 jam 2 itu kayaknya nggak bisa sih. Itu jadi beberapa waktu aja. Dan juga kalau misalnya yang komite dia juga nggak bertanding terus-terusan. Memang di beberapa waktu aja, kayak sekarang mau ada Fornas kan di Jawa Barat. Itu memang itu yang lagi hektiknya di sana. Dan itu ya mau nggak mau kita udah harus profesional di sana, menyempatin waktunya. Jadi setelah pulang kerja atau mungkin di waktu libur ya kita ketemu ngobrol untuk ngurusin hal-hal seperti ini sih, seperti itu. Tapi keren banget gak sih, kayak kita tetap ngejalanin hobi nih yang satu sisi hobi itu juga dibayar kan yang federasi pasti profesional dong, nggak mungkin itu hobi yang dibayar. Tapi satu sisi kita juga ngerintis karir kita di
dunia lain gitu. Dunia lain. Dunia lain banget sih. Maksudnya satu sisi di pendidikan gitu, karir kita udah jalan nih. Terus satu sisi hobi kita juga jalan tuh. Itu hal yang sampai sekarang tuh yang paling diidam-idamkan kali ya. Ya semua orang sih pengen seperti itu ya memang, karena memang ya itu tadi saya bilang tuh kalau misalnya hobi itu adalah suatu hal ya healing lah kalau zaman sekarang. Sih, jadi healing, udah penat nih, udah pernah capek kerja atau segala macam. Ketika itu udah masuknya udah stres ya kita masuk ke hobi kita healing. Ya inget ya pendengar, kalau misalnya healing itu salah satu faktor keberhasilan dalam bekerja. Iya bener. Jadi Sobat Bi kita harus banyak-banyak healing gitu. Kalau bisa dari Senin sampai Jumat tuh healing. Sabtu enggak ya? Enggak sebanyak itu juga sih. Secukupnya aja. Nah, tapi hal yang paling menarik nih menurut Bang Holid, culture pendidikan karena kan konsennya di Jakarta ya. Yap. Culture pendidikan di Jakarta sekarang tuh udah eranya kan udah mungkin hal-hal yang mudah gitu, udah semua ada di gadget kan. Yap. Udah nggak ada di, ya kita nggak ada, jarang lah ngeliat orang yang buka buku gitu. Menurut ente yang udah mungkin udah di usianya muda, udah jadi dosen gitu, juga banyak geliat di dunia pendidikan, gimana culture pendidikan sekarang gitu, yang udah ya udahlah bisa lewat HP, ya udahlah bisa foto, bisa video gitu kan. Gini. Kebetulan kurikulum sekarang kurikulum merdeka. Sebelum kurikulum merdeka ini ada kurikulum Kurtilas yang mana itu mengadaptasi teknologi dalam dunia pendidikan. Memang itu suatu hal yang nggak bisa kita kita hindari juga ya, masuknya teknologi dalam pendidikan. Tapi memang ada culture tradisional yang mungkin ketika kita lewatin itu jadi suatu handicap. Sebenarnya bukan handicap juga sih. Ketika kita ambil sini ya nggak sesuai dengan norma-normanya lah. Iya betul. Itu. Mungkin karena ada sesuatu yang bergeser gitu ya. Ya itu, tapi ya memang harus diimbangin aja gitu loh. Karena memang teknologi, terutama gadget ya, terutama HP kita itu adalah mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Betul kan? Kayak dia. Iya, jadi HP ini kita menggunakan sebagaimana mestinya aja. Ketika buku itu memang udah banyak buku yang sekarang e-book segala macam kita bisa buka dari via handphone ya. Tapi buku itu kalau misalnya sekarang itu sebagai penempatannya udah menjadi suatu hal yang memang harus ketika kita masuk ke kelas. Iya benar. Nggak mungkin dong. Oke, silakan download. Mungkin ada sih seperti ya. Tapi kalau misalnya buku tuh pasti ada buku panduannya. Nah, kalau misalnya kita mencari sumber-sumber ilmu lain itu baru dari gadgetnya. Buku panduan tetap ada di dalam kelas dan itu mereka harus menggunakan itu dalam pembelajaran ya. Apalagi SD, SMP, SMA nggak mungkin. Kalau kuliah mungkin ya udah bisa pakai e-book segala macam menggunakan notebook atau laptop ya. Cuman ketika kita bicara SD, SMP, SMA, yang nggak mungkin dong, pasti ada LKS masih ada. Dan iya sih, benar sih. Ada ini buku-buku paket itu masih ada. Kalau zaman kita Erlangga ya. Yang kertas koran ya. Warna abu-abu itu. Oke, Bang Holid, tapi sebelum itu kita break dulu, ada yang mau lewat. Jadi, tadang. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Rencana itu keren. Hai, kembali lagi di Muda Berkarya. Kita tadi udah banyak banget bincang-bincang soal kita ngulik dikit ya soal Bang Holid tadi. Dikit atau banyak tuh? Nggak tahu lah ya. Banyak lah ya tadi ya. Banyak. Kita mau nanya-nanya lagi nih. Kita kan tadi masih ngomongin soal culture pendidikan yang udah bergeser nih, karena kemudahan teknologi lah kita sebut. Kemudahan teknologi bisa membantu, tapi satu sisi kayak aku sendiri tuh ngelihat adik-adik itu udah kayak ya udahlah, bisa video, bisa foto gitu. Kayak yang kemudahan itu jadi bikin bukan mental sih, kayak jadi males gitu gak sih? Gimana menurut Bang Holid nih? Kalau kita nanggepin kayak anak zaman sekarang tuh udah mulai masa-masa transisinya ngambil hoax, jadi lebih ini dong soal akademik apalagi kan. Yap. Fatal banget. Gimana Bang Holid, menurut Bang Holid soal hal-hal kayak tadi lah?
Memang teknologi itu ada untuk kemudahan kan ya. Memang ini memudahkan kita untuk belajar, tapi ya lagi-lagi teknologi ini bermata dua juga. Harus ketika teknologi itu diupdate, orang yang menggunakannya itu juga harus diupdate. Iya benar. Iya Benar dong. juga sih. Karena gini, ketika anak bayi menggunakan handphone, dia nggak tahu sebenarnya fungsi handphone itu untuk komunikasi. Yang dia tahu hanya untuk nonton Cocomelon. Iya lagi. Ya kan, hanya untuk menonton Nusa Rara. Iya. Nah, jadi sebenarnya tuh ketika siswa ya kita mengatakan di sini ya SD, SMP, SMA ya, itu menggunakan handphone, dia ini harus tahu ketika jam belajar, jam sekolah itu sebagai siswa dia menggunakan handphone ini untuk apa? Untuk mencari Nah, tadi saya bilang buku paket tetap ada untuk mencari tambahan pengetahuan-pengetahuan yang dia punya. Apalagi sekarang udah kurikulumnya masih kurikulum merdeka ya, yang mana dia itu bisa bebas memilih mana minat bakatnya dia. Misal dia suka tentang astronomi, ya memang bukunya sebenarnya banyak tentang buku astronomi, tapi mahal dan susah didapetinnya. Iya. Terlebih lagi ada masalah keterbatasan perpustakaan. Iya, itu masalah lain lagi. Nah, ketika dia punya handphone, dia tinggal buka Google, dia bisa buka Wikipedia, ada banyak lah source yang bisa dibuka tentang terkait astronomi tersebut. Nah, itu menjadi nilai plus. Tapi ketika dia menggunakan handphonenya itu sebagai, mohon maaf, bermain Mobile Legend, ya kan itu bagus. Sekarang udah ada e-sport. Udah ada e-sport, benar. Tapi ketika itu over, dia menggunakan gawainya dia, menggunakan handphonenya dia itu lebih banyak dibandingkan menggunakan dia sebagai sumber informasi tambahan pendidikan, yaitu sebenarnya nggak baik. Karena semua kan harus balance ya. Iya, Semua harus hal balance. itu harus Pastinya balance. dong. Kalau misalnya dia menggunakan Mobile Legends itu 12 jam sehari, wah, over dong. Nah, itu jadi dia tuh melewatkan banyak hal gitu loh. Karena ya itu dia pedang bermata dua. Karena ketika dia banyak berinteraksi dengan HP-nya, dia tuh melewatkan masa tumbuh kembang dia sebagai murid. Karena kan ketika sekolah itu kan nggak melulu tentang belajar IPA, matematika. Iya sih, dia tuh bener belajar sih. karakternya mereka juga, cara bersosial dengan teman-temannya. Karena itu ya mirisnya memang seperti itu ya. Kita melihat anak-anak zaman sekarang itu karena dia banyak menggunakan handphonenya, dia itu tidak bersosial dengan teman sebayanya. Iya, benar. Akhirnya dia itu ya ada banyak masalah-masalah sosial, banyak ada masalah-masalah dalam ya pertemanan. Itu jadi sekarang contohnya banyak pemukulan, berantem segala macam, dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau dulu kan itu zaman dulu pun banyak tawuran. Iya sih, benar sih. Tapi ya dia tuh belajar lah cara bersosialisasi di sekolah itu seperti apa. Nah, itu tuh yang menjadi bahayanya dia ketika dia terlalu menggunakan handphone dengan baik. Iya, itu juga jadi salah satu concern siapapun kita gitu ya. Mungkin orang tua juga gitu. Nah, Bang Holid, di samping itu, di samping itu sih ya. Tadi aku tertarik sama Bang Holid yang mengajar anakku yang berkebutuhan khusus. Ya. Kenapa kan tadi kalau cerita karena kebetulan kan. Ya. Terus kenapa tiba-tiba mencintai gitu ya bahasanya. Mencintai dan meneruskan gitu buat ngajar anak tersebut gitu. Gini, namanya aja sudah anak berkebutuhan khusus ya. Ini bukan suatu kekurangan atau bukan suatu hal ya pokoknya bukan penyakit atau gitu. Dia itu berbeda. Jadi gini, ketika saya udah mengajar anak murid saya ini sampai sekarang saya masih mengajar itu sekitar 2014 sampai 2003 berapa? 9 tahun. Iya. Nah, di masa-masa itu tuh saya udah melewati banyak fase. Namanya anak autis itu berbeda sama kita, dia punya up and downs. Nah, saya melihat gini nih, ada satu kejadian seperti ini. Si anak didik saya ini dia mau pulang dari masjid waktu itu. Dia mau ke rumahnya. Coba Mamet bayangin nih, anak autis, dia nggak bisa bahasa Indonesia, mau pulang sendiri. Waktu itu bukan mau pulang sebenarnya, dia kelepas. Pokoknya dia bagaimana caranya dia kelepas dari dia mau pulang. Dia akhirnya ketemu Gojek, dia ketemu orang, dia mungkin nggak tahu orang random ya, dia bilangnya Gojek ya. So dia cuma naik motornya, dia mau pulang. I want to go home. Menggunakan bahasa Inggris. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, akhirnya ya bingung pasti orang bingung dong. Mungkin dia juga bukan ojek dan juga dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak kenal siapa. Nah, ini tuh kejadian. Akhirnya saya berpikir, wow. Nih, untungnya anak didik saya ini adalah orang yang ya memang dia punya berlebihan dalam ini, dan pendidikannya bagus. Akhirnya ketemu, akhirnya selamat seperti itu. Tapi coba bayangin orang yang nggak punya akses, nggak punya mungkin di luar jangkauan gitu. Iya, bukan jangkauan. Dia nggak berkecukupan dalam hartanya, dia nggak punya pendidikan yang bagus, dia nggak punya nggak bisa men-hire, bisa menyewa shadow teacher yang bisa mendampingi dia terus-terusan. Seperti apa coba? Ya mungkin
bisa dibilang miris sih Nah itu dia sebenarnya. mungkin bisa hilang, dia bisa nggak tahu gimana nggak bisa berkembang, stuck di situ. Karena autism itu butuh pendidikan khusus ya, namanya pendidikan khusus. Jadi punya ada polanya sendiri yang kita harus bangun. Nah jadi saya berpikir, aduh kalau misalnya orang lain gimana ya? Iya, benar-benar. Dan anak ketika kita punya ketika ada orang yang mempunyai anak dengan autism spectrum disorder ini, itu pendidikannya mahal banget. Mahal banget. Dan itu juga bayar tuh per jam. Oke. Per jam. Saya pribadi itu bisa ngasih range ini dari awal sampai sekarang itu ya. Itu per jam itu sekitar 250 sampai 500.000 per jam. Per jam. Itu hanya membayar satu guru. Oke. Satu guru. Satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran. Oke. 1 jam. 1 jam. Boleh Nah. kali ya. Coba dibayang. Itu saya ya pribadi Oke. ya. Nah, tapi ketika saya ngobrol sama ada teman saya juga guru, memang segitu tarifnya. Walaupun ya memang harus ada sertifikasi segala macam ya. Cuman segitu biayanya. Nah, bayangkan orang yang nggak punya pendapatan yang baik, ekonomi yang baik, berkecukupan, tapi dia punya anak autism. Gimana dia caranya? Memang ada SLB. Saya pernah ke SLB. Di situ tuh bener-bener ya ini SLB di situ aja ya. Itu dicampur semuanya, anak yang tunarungu, anak yang tunawicara, anak yang autis itu dicampur. Nah, padahal sebenarnya walaupun memang ada namanya sekolah inklusi ya. Tapi ketika anak berkebutuhan khusus ya dia khusus, nggak bisa dicampur sama yang lain. Kenapa? Karena itu jadi masalah. Iya, benar-benar. Ya, jadi masalah. Anak autism harus ditreatment dengan cara autism. Anak yang misalnya tunawicara atau tunarungu ya treatmentnya dengan anak tunarungu. Karena ya dia punya handicapnya di situ masing-masing. Karena cara belajarnya beda-beda. Ya, bukan seperti di sekolah umum yang dia ini suka belajarnya yang ini, dia suka belajar ini. Itu hanya suka belajar yang beda. Oke. Beda hal dengan ya ini kebutuhan yang beda. Kebutuhan yang beda, benar. Ya, dan itu masih mohon maaf ya di Indonesia itu sampai sekarang pun masih belum bisa terfasilitasi dengan baik. Nah, itulah akhirnya menjadi panggilan saya. I'll be a good teacher for special needs child gitu. Jadi saya akan menjadi guru yang baik bagi mungkin nggak banyak, mungkin nggak semua, tapi saya menjadi salah satu guru yang baik untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Saya welcome kok ketika ada teman saya yang anak saya ini nih autism, tolong atau coba diagnosis segala. Bukan diagnosis sih, coba datang dong, dilihat kira-kira treatment seperti apa ya. Dengan 9 tahun saya sebagai pengajar, saya bisa tahu lah. Oh, dia sukanya ini, coba deh dengan metode ini. Ya trial and error aja gitu loh, mix and match. Karena pendidikan itu ya harus dikonsep juga ya, bukan asal-asalan ya. Nah, itu jadi panggilan sendiri tuh buat saya. Makanya sampai sekarang itu menjadi apa ya, panggilan hidup saya sih. Menariknya adalah ketika saya mau bekerja itu dulu ya, ketika saya mau bekerja, saya selalu bilang mau interviewnya, saya ngajar hari Jumat siang. Oke. Saya bilang sama HRD-nya, Pak, mohon maaf, saya punya jam khusus untuk mengajar yang anak di sini hari Jumat. Kalau misalnya Bapak tidak bisa memprovide atau tidak bisa menyediakan, saya nggak ngebolehin saya untuk ngajar di jam itu, saya nggak ambil kerjaannya. Wah, kayak gitu loh. Dulu saya sampai seperti itu, strike-nya seperti itu. Jadi ya memang butuh banyak perjuangan dan pengorbanan sih untuk menjadi pengurus. Tapi itulah panggilan jiwa saya untuk kenapa mengajar anak berkebutuhan khusus ini. Gitu. Saya langsung mengingat sesuatu. Apa tuh? Gini. Gayanya Cristiano Ronaldo. Wah. Gue Oke. sudah bisa yang baru. Tapi gini, yang jadi menarik nih ya Bang Khalid. Mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu cara belajar mereka kan. Iya. Ini mungkin bisa dong kasih tahu kita gitu. Mungkin cara belajar mereka apakah ada yang sama di sekolah-sekolah lain gitu? Ada cara belajar yang sama atau ada treatment yang emang harus dilakuin tuh ya ini gitu. Sekolah nggak bisa disamain sama ini gitu. Nah, sebelum masuk sana saya jelasin dulu ya autism. Ini kita bicara autism dulu ya, bukan yang general special needs. Ada banyak tuh general needs, ada Down syndrome segala macam. Tapi saya bicara tentang autism dulu. Autism itu adalah dia itu gangguan saraf yang mana menyebabkan dia itu tidak dapat bersosialisasi dengan seperti orang normal. Jadi sistem otak kerja itu berbeda dengan orang kita yang normal. Jadi masalahnya di cara bersosialnya. Dia mungkin nggak suka dengan tidak berbeda interaksi sama kita. Kan kalau misalnya sekolah ada interaksi langsung nih antara guru dan murid ya. Ayo kita satu dia nggak langsung. Tapi kalau autism mungkin cuma hanya melihat sebentar, terus dia akan asik sendiri dengan dunianya. Nah, jadi karena itu pola pendidikan tidak bisa sama dengan anak normal. Contoh seperti ini. Kalau misalnya salah satu kurikulum yang saya ajarkan adalah saya mengajarkan dia untuk sholat. Kebetulan anak muslim, dia muslim. Saya mengajarkan sholat.
Coba untuk anak normal kita mungkin hanya bilang ya takbiratul ihram. Oke, Lalu baca Al-Fatihah, habis Mm-mm. Al-Fatihah baca surat pendek, ruku dan seterusnya. Dan dia akan punya experience untuk sholat berjamaah di masjid dan dia ngeliat orang, oh begini tuh caranya. Karena dia melihat orang berinteraksi. Tapi ketika anak autism, karena dia ada masalah sosialnya ya. Iya benar. Nah, jadi itu handicapnya. Jadi kita harus menerangkan seperti memahat patung. Kalau gue ini pengibaratan saya aja ya. Seperti memahat patung, kita tuh harus benar-benar ngedrill. Kalau di pendidikan tuh namanya di-drill, diulang-ulang. Jadi kita ngedrill mereka untuk melakukan itu Rama takbiratul ihram, karena bahasa Inggris ya sorry ya. Takbiratul ihram is like this gitu loh. Seperti ini. Jadi saya nyontohin, dia suruh praktekin, terus habis itu baca Al-Fatihah, saya ulang-ulang lagi, di-repeat terus seperti dipahat makanya Wah. kan. Nah, itu udah harus continue tuh seterusnya harus. Karena kalau Oke. misalnya kayak minum obat ketika kita punya penyakit hepatitis atau segala macam ya. Kalau skip satu itu bisa bermasalah. Itu harus diulang-ulang terus. Nah, ini peran orang tuanya nanti. Ketika sudah belajar, orang tua harus mempraktekkan dan mengulang yang udah dipelajarin sebenarnya. Nah, ketika itu udah menjadi terbiasa sama dia, itu dia akan bisa. Jadi kita kejar waktunya kita objective learning-nya kita itu adalah gimana caranya dia terbiasa. Nah, makanya kebanyakan, dan autism itu kan memang repetitif ya anaknya. Jadi mengulang-ulang. Jadi kita gimana caranya memasukkan pembelajaran ini menjadi hal bagian repetitifnya dia. Jadi ketika udah diulang dia akan bisa. Sekarang, oke Rama, you are sholat maghrib. How many rakaat is maghrib? Oke, it's 3. Just do maghrib now. Karena dia sudah terbiasa, udah hafal, dia bisa sholat. Memang kan terpada salah-salahnya ya. Cuman dia udah ngerti. Oke, sholat maghrib 3 rakaat seperti ini. Gitu. Dan itu panjang perjalanannya. Nah itu pendidikan seperti itu kita pemahat. Seperti itu. Treatmentnya tuh nggak bisa kayak tok 1 hari 2 hari gitu. Enggak panjang. Emang harus kayak udah 1 pekan nih. Iya. Dan itu masih kemungkinan kita harus terus ngulangin. Wah. ulang-ulang. Dan itu berbeda-beda karena autism ada banyak sindrom, ada Asperger, ada DDoS, ada segala macam, itu ada banyak. Dan satu anak autism itu tidak sama dengan satu anak autism yang lain. Tapi yang paling gampang adalah kita itu mencari minat bakatnya dia atau ketertarikannya dia. Misalnya anak autism saya itu suka sama tadi astronomi. Ya udah, kita ngebahas materi pendidikan kita dengan astronomi. Kalau matematika, satu matahari ditambah 1 bulan, jadi 2 matahari, 2 bulan dan matahari gitu. Itu seperti itu menjadi. Cari tambahan lah, jadi kreatif. Memang tugas guru itu. Itu bermain imajinasi lah ya, bermain imajinasi. Ya. Tapi di samping itu keluarganya suportif kan lah ya. Suportif banget sih, memang. Suportif banget. Maksudnya artiannya ini selain menyokong dalam pembayarannya, selain itu gitu. Yeah. Maksudnya tetap komunikasinya jalan ke Bang Holid, terus apa namanya, komunikasi soal evaluasi dan segala macamnya. Ya, itu tetap jalan karena seperti kalau di sekolah ada bagi rapot ya. Tapi kalau misalnya kita tuh bukan bagi rapot, namanya evaluasi pembelajaran. Itu per 3 sampai 6 bulan. Itu kita evaluasi tuh pembelajaran segala macam dan apa yang saya ngebrief. Ibu harus seperti apa ke anak ibu? Saya ngajarin ini, nanti ibu ketika di rumah tolong seperti ini ya. Nah itu ada tuh seperti itu dan itu udah harus dilakuin sama beliau. Itu sudah menjadi konsekuensi sebagai orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ya. Dan satu lagi, orang tua harus menerima kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Itu yang mungkin jadi masalah utama juga kali ya. Ada banyak orang tua yang nggak menerima kalau misalnya anaknya itu berkebutuhan khusus. Mungkin apa ya, itu menjadi masalah. Tolong ya orang-orang, ya mohon maaf sebelumnya sebagai pendidik, saya berpesan ketika anak Anda itu anak berkebutuhan khusus, ya menerima saja gitu loh. Terima dan pelajari gimana caranya perkembangannya karena itu akan mempengaruhi di masa depannya. Kalau misalnya orang tua tidak menerima, itu akan menjadi masalah ke depannya untuk anaknya sendiri. Nggak mau dong anaknya itu bermasalah. Ya udah, kita menerima saja dan belajar. Ikhlas saja. Oke. Gitu. Kita ikhlas gitu. Ngomong-ngomong soal ikhlas, ada yang mau lewat lagi nih. Oke. Nanti kita lanjut bincang-bincang kita setelah yang satu ini. Sip. Hai ibu, hai ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah
jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Hidup berencana itu keren. Ya, halo Sobat Bi. Ketemu lagi di Muda Berkarya yang pastinya kita udah banyak bincang-bincang tadi ya soal pendidikan anak berkebutuhan khusus yang ini nggak kalah menarik gitu. Karena mungkin kita sendiri aja nggak tahu gitu cara belajarnya atau hal-hal lain yang dipelajari gitu. Ini yang harus kita spill banyak-banyak sih sebenarnya Bang Holid gitu. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin cara belajar gitu, metode apa sih yang masih Bang Holid terapin gitu sampai sekarang dalam pengajaran ya, dalam pengajaran metode ya mungkin kan tadi diulang-ulang gitu, mungkin ada satu hal yang ngebuat menarik gitu Oke. di metode pembelajarannya. Metode pembelajaran sebenarnya kalau metode pembelajaran memang ada banyak ya. Tapi itu untuk anak normal. Kalau untuk autism tuh terbatas ya untuk metode pembelajaran dan belum ada pakem yang banget gitu loh. Kalau misalnya normal, oke, anak yang interaktif kita cari metode yang sosial dengan toolsnya itu apa, toolsnya apa, metodenya jigsaw segala macam kan itu interaktif. Kalau anak autism terbatas ya. Jadi sampai sekarang tuh saya masih dengan pakem drillings karena menurut saya drillings itu ya salah satu hal yang udah paling bisa dan masuk ke anak ini ya. Yang tadi diulang-ulang ya. Iya, ke anak ini aja ya karena beda tadi satu anak dan anak lainnya. Dan ini kita memberikan contoh ke dia. Oke, seperti ini kalau misalnya mau ketika membuat apa seperti ini seperti ini gitu. Jadi dia melihat terus kita suruh dia untuk mengulang, ketika mengulang kita suruh ulang lagi, dia lupa, kasih contoh lagi. Oke, ulang lagi seperti itu aja. Dan ditambah memainkan imajinasi. Iya, bukan imajinasi, ya tema-tema atau apa segala macam itu sesuai dengan apa yang dia suka. Gitu. Oke. Nah, tadi hal menarik apa sih, mungkin ada kisah-kisah yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain gitu. Iya, jadi ini sebenarnya menarik banget sih. Balik lagi di sosial, ini ceritanya menarik tapi saya kasih intro gini. Di masyarakat kita itu masih belum umum dalam menerima anak berkebutuhan khusus. Itu keywordnya. Iya, itu harus kita akui gitu lah. Itu kita harus akui banget. Bahkan kalau misalnya ada orang, ya mohon maaf ya, orang sekarang dibilangnya ODGJ. Iya. Pasti anak-anak bocah ada yang bilang, oh orang gila. Iya, karena gimana ya, orang tuh nggak tahu ya. Mungkin saya sampai sekarang tuh mikirnya sama kali ya. Iya. Mikirnya tuh gitu sampai ya maksudnya terlepas tadi setelah udah dijelasin mungkin oh ternyata beda gitu. Iya. Tapi harus kita akuin sampai titik ini mungkin masih banyak yang mikir kita sama gitu. Iya benar. Nah, kayak gini, ini ceritanya seperti itu. Ini intronya seperti itu. Jadi di waktu itu saya mendidik anak saya ini untuk sholat Jumat berjamaah. Dan itu setiap sholat Jumat itu sudah datang. Anak kecil autism sholat Jumat kan biasa ceramah semua tenang gitu kan. Nah tapi ketika kita ngebawa anak autisme gitu, anak dengan anak berkebutuhan khusus autism ASD ke anak Jumat itu kan high risk ya. Takutnya dia gimana, seperti apa, ini itu, apa segala macam. Tapi kita mau nggak mau harus membiasakan dia, karena membiasakan dia untuk jadi hal repetitif buat dia. Benar. Nah, untuk awal-awal nih, wah, masya Allah banget nih. Jadi datang sholat Jumat, dia langsung jadi khotib lagi ceramah, tiba-tiba teriak, gitu. Oke. Coba bayangin deh lagi. Sholat Jumat tiba-tiba seperti itu. Ya kita harus memberi pemahaman kepada yang lain dong. Biasanya kalau begitu ada bapak atau orang tua yang melihat dia mungkin gimana tolong dong nih anak-anaknya dulu. Dia nggak paham kalau dia anak berkebutuhan khusus gitu loh. Ada satu ketika gini, lagi sholat Jumat. Lagi sholat Jumat. Nah, ini menarik, kalau anak didik saya itu di sholat Jumat itu pasti duduknya di situ tempatnya. Ada spot spesial yang dia maunya hanya duduk di situ. Nah, kebetulan karena duduknya di situ aja, ada orang tua yang duduknya di situ-situ juga. Orang tua karena dia diri ya, mungkin karena dia minggir segala macam atau yang tempatnya cocok dengan kursinya dia. Jadi saya harus di-link dengan orang tua ini nih. Orang tua itu FYI dia duduk karena mungkin udah tua ya, soalnya boleh ya. Dan dia pakai kacamata yang ada rantainya. Gini. Dia yang kalau di masjid-masjid itu pakai bangku yang bawa
bawa bangku gitu ya. Ya, Oke, ya, oke. bawa bangku. Nah Hmm. itu. Nah itu dia ada orang tua seperti itu, dia duduk sebelah saya. Ya saat itu dia udah dia tahu dia kecil, ya udah gitu loh. Lagi sholat Jumat, anak didik saya dengan santainya ditarik rantainya itu kacamatanya ke belakang. Oke. Oke. Ditarik kacamatanya. Coba, nah jadi ini kacamata nih, ada dipakai, ditarik ke belakang. Kakek udah tua pak. Kakek udah tua, lagi sholat Jumat. Lagi sholat Jumat. Oke. Nah anak didik saya itu bukan yang, jadi anak autism itu tidak terlihat anak dengan bunga khusus, jadi seperti normal aja. Jadi mungkin bapak-bapak ini berpikir kalau dia anak normal. Akhirnya lagi sholat Jumat dimarahin, dibentak anak saya, kurang ajar gini. Aduh. Nah itu sosialisanya ya teman-teman ya. Tolong kalau misalnya ini jangan langsung dimarahin, dilihat dulu anak seperti apa. Dimarahin, akhirnya saya harus memberikan edukasi kepada kakek yang tadi kesal karena sholat Jumat ditarik kacamatanya. Ya itu jadi PR sebagai guru juga ya. Saya sebagai guru ya harus memberi pemahaman kepada yang lain. Mohon maaf Bapak, ini adalah anak yang berkebutuhan khusus, dia belum paham kalau misalnya harus seperti ini, harus seperti itu. Nah tapi menariknya mungkin karena bapak ini akhirnya saya beri pemahaman ya, akhirnya paham. Oh iya, mohon maaf ya, saya nggak paham segala macam. Nah itu tuh turning point-nya, nggak paham bapak ini. Tapi dalam hati masih kesel kali. Ya itu, tapi ya itu dia nggak paham. Nah jadi kita tuh harus memberi edukasi kalau misalnya ada loh anak orang-orang dengan berkebutuhan khusus itu ada, nggak hanya autism, ada tunawicara, ada tunarungu segala macam. Kan ada yang misalnya orang kan nggak semua orang buta itu memakai kacamata, nggak semua orang buta itu matanya tertutup gitu. Tiba-tiba dia nabrak semua, lihat dong, padahal orang buta itu Benar-benar. ya itulah makanya harus kita kasih edukasi kalau misalnya ada banyak loh orang yang dengan kebutuhan khusus yang lainnya. Dan itu banyak ya, sebenarnya banyak bukan di antara ya, maksudnya di kehidupan kita sadar nggak sadar tuh kita sering ketemu. Iya banyak sebenarnya gitu. Betul. Itu yang juga jadi seharusnya dari diri kita gitu. Mungkin setelah nonton video ini kamu Sobat Bi ya harus makin paham dan semakin paham ya. Ya, Mantap. nah, dan lagi ini Pak, kalau misalnya ya tadi kita berpikir tentang ini masih pendidikan ya. Anak murid itu juga harus difahamin kalau kita harus ngasih pembelajaran ke murid-murid kita. Yang anak-anak normal di sekolah negeri atau swasta yang normal ya, sekolah normal ya. Ada loh orang. Makanya kan ada tujuannya sekolah inklusi adalah memberikan pendidikan ke orang-orang yang normal kalau misalnya ada yang berbeda. Walaupun pro kontra ya, ini dengan ada anak berkebutuhan khusus yang di kelasnya dia anak normal itu pro kontra. Cuman mungkin ini bentuknya dia untuk menyadarkan kalau misalnya ada berkebutuhan khusus. Padahal kenyataannya malah dibully. Iya mungkin itu juga pernah Mamet dapetin gitu. Jadi adik kelas waktu SMA itu dia ngomongnya gini bahasanya. Enggak kok, aku udah 80% udah dinyatain boleh pindah ke sekolah biasa. Tuh. Akhirnya dia emang pindah ke sekolah itu di Mampang gitu kan. Dia di sana dan ya tahulah jadinya kayak gimana gitu. Mungkin di awal masuk kantornya itu emang teriak-teriak gitu. Terus sampai kayak apa sih? Dia suka kayak, ribut sini ribut gitu. Ya mungkin ya satu sisi jadi mungkin beberapa orang tuh jadi suka godain. Nah, suka godain yang kayak lu nggak sadar apa gitu. Kayak pikiran-pikiran gitu. Ya itu. Ya itu jadi concern orang juga gitu ya buat. Nah, tapi gimana tanggapan keluarga Bang Holid gitu? Setelah Bang Holid ngajar nih sampai titik ini ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Gimana tanggapan keluarga mungkin? Gimana gitu? Oke, inilah. Kalau karena saya berangkat karena gerakan hati ya, dan keluarga saya keluarga pendidikan background-nya. Ibu saya guru, bapak saya guru, abang dan adik saya sekarang guru. Istri saya bukan. Oke. Ya, jadi mereka paham lah pentingnya pendidikan. Kebetulan dulu orang tua saya itu saya bilang, saya pernah mau berhenti. Karena jadi walaupun per jamnya gede, tapi kan saya bukan yang ngajar setiap hari dong 5 jam segala macam. Jadi terbatas. Saya mau kerja tempat lain yang pendapatannya lebih baik. Karena agak susah nih nyari kerjaan yang tadi harus Jumat itu harus ada waktu untuk ngajarin anak autism ini. Saya pernah bilang, saya curhat lah sama ibu saya bilang, Mi kayaknya Holid mau berhenti aja deh nih ngajar anak ya si A gitu. Karena mau kerjaan yang ini, karena kalau misalnya masih ngajar ini ya nggak bisa kerja di sini juga akhirnya pendapatannya.
akhirnya tuh karena backgroundnya ibu saya itu pendidik, dia bilang, Lid inget ya, kalau misalnya Khalid berhenti ngajar, siapa yang ngajarin anak didik Khalid selanjutnya? Iya. Susah loh mencari guru yang klop, nyambung. Apalagi kalau misalnya, jadi anak autism kalau misalnya dia tuh udah suka sama orang, udah cocok sama yang A, ketika sama B tuh dia bisa tantrum, dia bisa ngamuk, segala macam. Ya itulah. Kalau misalnya Khalid ini lepas, nanti dia kedepannya kayak gimana, Lid? Itu padahal waktu itu saya udah pengen kayak cabut aja deh. Gitu kan. Cabut aja deh. Iya, tapi satu sisi jadi kayak hopeless gitu gak sih? Hopeless di kayak, saat itu ya, karena mau kerjaan doang, bukan karena nggak suka ngajarnya. Mm-mm. Ngajar tetap suka, cuman karena tuntutan ekonomi. Oke. Nah, tapi orang tua tuh bilang seperti itu. Kalau misalnya bukan hotel yang ngajar, harus ada yang menggantikan, dan apakah yang menggantikan itu siap? Dan itu akhirnya support. Dan jadi pengajar itu mulia. Memang sekarang guru, ya kita nggak bilang nggak dihargain ya, tapi memang lebih sedikit lah dihargainnya sebagai guru. Pendapatan itu kecil banget Pak kalau guru Pak. Tapi ya itu memang pendapatannya dikit, tapi ini mulia bukan semata karena gajinya gede, tapi mulia karena kita mencerdaskan anak orang di mata. Ya kalau misalnya saya sebagai orang Islam di mata Allah, ya itu mulia. Gitu. Nah itu akhirnya jadi menguatkan hati saya untuk tetap. Jadi mereka support banget tuh untuk ngajar Rama. Jadi dia bahkan istri saya sekarang bilang, gimana sayang Rama tuh ngajarannya gimana? Sekarang udah bisa apa? Itu tuh ketika saya habis ngajar pasti dia nanya seperti itu. Saya jelasin. Nah jadi supportive, jadi support system saya lah untuk pengajar, untuk menjadi pengajar si anak buta. Nah, Sobat Bi, ingat pendidikan dimulai dari niat, ya. dari hati yang paling dalam. Iya betul. Nah, by the way, kan udah berkeluarga ya Mas ya? Iya. Bener dong. Udah punya anak juga kan? Udah punya anak satu. Nah, gimana Bang Khalid udah menyiapkan apa nih buat kira-kira pendidikan anak yang kedepannya tuh apa aja yang udah disiapin gitu? Rencananya gimana? Ya, kalau misalnya untuk berbicara anak tuh pasti semua orang tua ingin dia lebih baik daripada anak saya tuh lebih baik daripada ayahnya. Jadi saya tuh sudah dengan amunisi pendidikan yang udah saya siapin ya, dan yang saya punya. Jadi saya nyiapin gini loh. Ketika anak kecil itu namanya di umur 0 sampai 4 tahun 5 tahun itu adalah masanya golden age. Di mana dia itu adalah masa yang mana itu menentukan ke depannya, bahasanya. Benar-benar. Karakternya, ya ada banyak hal yang menentukan di umur itu. Jadi karena anak saya baru 9 bulan sekarang ya, mau setahun. Saya menanamkan itu karakternya. Mendidikan karakter yang menjadi anak tuh seperti apa yang baik, menanamkan karakter seorang ayah ke istri ayah ke anak seperti apa, ayah ke ibu seperti apa, pola berbicara itu seperti apa. Itu jadi saya mendidik karakter anak ini dulu. Saya menyiapkan karakter dulu. Bahkan saya sudah karena saya bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris. Iya, benar sih. Saya pengen nih anak saya bisa bahasa Inggris dan bilingual lah, bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi saya paham nggak bisa saya dia bisa bahasa Inggris saja, nggak usah bahasa Indonesia, itu akan jadi masalah ke depannya. Iya. Jadi saya berpikir gini, 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 1 tahun itu dia bahasa Indonesia dulu, sampai dia bisa bicara bahasa Indonesia, baru saya ajar bahasa Inggris. Itu treatmentnya. Itu dari bahasa itu ada banyak segmen yang bisa siapin, tapi yang penting adalah karakter dan basicnya dulu, dari agama segala macam. Itu 0 sampai 5. Nanti ketika udah 6, 7 ya, udah 6 tahun ke atas atau udah SMP, SMA tuh udah saya pikirin ke depannya. Dia harus seperti apa karakternya, mengembangkan apa yang udah dia pelajari basicnya dari kecil. Dan saya tuh sekarang ya karena modern ya, jadi ngebebasin dia untuk apaan. Kalau zaman dulu orang tuh pasti pengen kamu jadi dokter, kamu jadi apa? Iya benar sih. Betul kan? Iya lagi. Ya, Muhammad jadi apa ayahnya? Dulu pas kecil sih cita-citanya jadi astronot kayaknya. Nggak disuruh jadi apa? Aduh, lupa lagi. Ya pasti disuruh kan? Iya disuruh. Ntar kalau gue udah jadi ini ya gitu. Nah, saya bener. ngasih kebebasan sama dia. Pasti anak itu menurunkan minat bakat dan kecerdasan dari orang tuanya. Iya, betul. Pasti. Tapi bukan berarti nanti anak saya namanya Halif. Halif nanti kalau besar jadi guru juga ya. Enggak. Saya kasih kebebasan dia untuk menentukan apa yang dia suka, apa yang dia pengen jadi di kita dewasa. Jadi saya nggak memaksa dia, walaupun yang ada yang saya paksa. Bener. Contoh suka MU itu kan harus dari dini ya, harus ditanamkan. Disebutkan fanbase-nya. Waduh.
Oke. Ya. Oke. Nah itu pola pendidikan seperti itu. Jadi bertahap semua karakter, pemahaman pendidikan segala macam itu dari dulu saya siapin dari awal. Oke. Dan itu kerjasama sama istri, nggak cuma Nah. saya doang. Karena kan ibu itu madrasatul ula kalau Iya. misalnya gitu ya. Ibu itu adalah sekolahnya untuk anak-anak kita. Jadi saya mau mengajari istri saya juga. Saya menyuruh, oke, sayang, tolong kamu upgrade lagi ya skillnya karena kamu itu adalah sumber sekolahnya untuk anak-anak kita ke depannya nanti. Gitu. Dan itu kerjasama, nggak cuma istri aja. Saya juga mengajarkan banyak hal ke anak. Berarti tadi penerapan pendidikan kesehariannya itu kayak gitu ya, karena Iya, kan iya. emang mungkin agak terlihat bebas gitu untuk penentuannya nanti ke Iya. depannya menjadi apa, tapi ada treatment yang utama adalah karakternya Iya. gitu. Kayak kalau apa sih bahasanya akhlaknya lah gitu Iya, lah ya, iya. akhlaknya yang pertama. Budi pekerti. Budi pekerti. Nah, tapi menurut Bang Walid gini, mungkin satu sisi kita ngelihat banyak kasus gitu kayak banyak loh orang tua yang dari segi ekonomi, Ya. nah, ribet banget ya. Dari segi ekonomi dia udah mumpuni gitu. Cuma tadi dia nggak mengindahkan gitu anaknya buat di pendidikan gitu, kayak komunikasinya orang tua ke anak gitu. Ini dalam konteks pendidikan ya. Akhirnya jadi kayak anaknya apaan sih? Kan aku yang belajar di sini. Kayak kesannya malah ke situ gitu. Iya. Menurut Bang Khalid gimana? Jadi gini, ketika pendidikan itu nggak melulu bicara hanya di sekolah. Peran sekolah itu hanya mendidik ketika dia di sekolah, Oke. ya kan? Nah, ketika di rumah, orang tua itu sebagai gurunya. Bener dong? Iya benar. Nggak mungkin gurunya 24 jam sampai rumah bangun tidur, nggak Iya mungkin. kalau dia anaknya kepala sekolah bisa kan? Iya, bisa. Ya, tapi gini konsepnya adalah ketika di rumah itu ada pola pendidikan yang lain yang harus diajarin, pola pendidikan dalam beretika, pola pendidikan atau mengingatkan dia untuk ngejain PR itu kan apa ya, membentuk anak ya. Iya benar-benar. Kalau misalnya orang tua itu absen, sesibuk-sibuknya orang tua dia harus tetap jadi orang yang mengevaluasi pendidikan si anak. Iya benar. Sesibuk-sibuknya. Alhamdulillahnya memang keluarga saya dari keluarga guru ya, jadi menerapkan ini. Tapi kan memang nggak semua orang background seperti saya. Tapi memang harus sekarang itu orang tua harus memahami seperti itu. Kalau misalnya setiap orang tua adalah evaluator, ada orang yang mengevaluasi anaknya itu sudah sampai mana belajarnya, sudah sampai sejauh apa pendidikannya, atau minimal sudah paham apa aja di sekolah, apa yang menjadi batasan dan limitasi itu orang tua yang memberi batasan. Oke. Karena anak itu ketika tidak diberi batasan, dia akan ngelunjak. Iya sih benar. Betul. Ya contoh pendidikan gadget aja deh, yang sekarang ya. Ketika anak itu dikasih kebebasan untuk main gadget, dikasih kebebasan untuk dia boleh silakan main HP seterusnya. Ya, dia akan mencari-cari, dia akan terbiasa dengan hal itu ketika tidak ada limitasi dan akan membenarkan kalau misalnya ini kan HP saya, ini kan diri saya, ya saya yang main gitu. Padahal ada limitasi, nggak hanya main game, dia harus sekolah, dia harus makan, dia harus bermain dengan teman sebaya. Benar. Nah itulah yang jadi sebenarnya orang tua itu perannya penting banget, vital banget lah untuk Iya, memberi batasan, evaluasi. Ketika dia matematikanya jelek, ya contoh gitu, ketika dia matematikanya jelek, nih dapat nilai C, atau dapat nilai 0. Tapi bahasa Inggrisnya dapat nilai 100. Tapi pasti dia akan marahin kan? Iya benar. Pasti. Pasti akan marahin. Iya. Kenapa matematikanya nilainya 0? Nah, padahal kalau misalnya orang tuanya sebenarnya bodoh amat gitu, tapi sebenarnya orang tua harus lihat, oh ternyata anak saya fahamnya di bahasa Inggris ya. Benar. Tapi dia harus melewati fase, dia ada bahasa ada persyaratan kalau mau lulus sekolah tuh matematikanya apa. Iya, Oke nak, kamu bahasa Inggrisnya bagus. Selamat ya ibu bangga. Tapi kamu harus juga belajar nih matematika. Apa kira-kira yang bisa ibu bantu untuk bantuin? Misalnya anaknya saya butuh les bu, ya kita fasilitasi dengan les. Atau sebagai simpelnya ibu dong ngajarin saya matematikanya gitu, diajarin. Itu kan peran orang tua kan seperti itu kan. Satu sisi nggak cuma evaluasi doang gitu, dia Enggak. apresiasi juga Dia apresiasi juga. apa yang minatnya mungkin gini. Memahami Ya Iya. betul. Ya mungkin kalau sekarang kan kayak anak-anak zaman sekarang tuh kayak bukan ngelunjak sih, kayak mau eksis gitu. Jadi kayak apa sih ya? Tadi mungkin pendidikannya udah mulai berkurang, literasinya juga berkurang, terus bahasanya itu apa ya namanya? Belajarnya udah dari video-video singkat kayak ya Shorts, TikTok ya. TikTok Iya. gitu-gitu. Akhirnya
ya kesotoyan hidupnya mulai tumbuh gitu. Ya itu. Mhm. Anak-anak kan dia kan banyak nggak taunya. Iya. Orang tua lebih banyak taunya. Ya Mm-mm. ditransfer lah harusnya. Apa yang anak tidak tahu kita Mm-mm. kasih tahu. Kalau misalnya anaknya yang mungkin udah tahu ya kita tambahin. Itu aja sistemnya. Orang tua tuh gitu aja sistemnya. Iya. Dan memberi batasan kan. Konten-konten TikTok Shorts itu kan nggak semuanya baik ya. Iya, Pasti ada yang benar. nggak baik-baiknya. Itu pasti banyak banget yang nggak baiknya. Nah itu dia harus kita kasih limitasi. Nah jangan nonton yang ini ya, karena nah kasih tahu jangan cuma ngelarang, tapi kasih tahu karena ini. Iya. Gitu. Karena filteringnya harus dari kita Iya, gitu. filter harus dari orang tuanya. Kalau misalnya bukan orang tua siapa lagi coba ngasih filter? Kan guru nggak selamanya itu bisa memantau 24 jam anaknya. Benar, Kalau benar, orang tua dia bisa memantau terus-terusan. Ya, jadi itu pentingnya keterlibatan anak gitu ya dalam pendidikan. Pentingnya keterlibatan orang tua kok anaknya. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak Iya. itu penting. Nah ini bisa ditarik jauh lagi tuh. Kalau misalnya dari kecil dia udah main gadget, komunikasi orang tua ke anak kan akhirnya jelek. Iya benar. Nah itu akhirnya menghambat proses tadi itu ketika sekolah dan segala macam. Nah itu bahasannya panjang lagi. Itu ya tapi yang jadi ini butuh banyak refleksi kali Iya, ya. iya, betul, Dari betul. orang tuanya juga ke anaknya seperti apa. Berat gitu. memang jadi orang tua itu berat. Waduh. Bismillah. Iya. Nah, Bang Holid tadi kan juga satu hal yang menarik. Bang Holid itu kan dari keluarga yang bisa kita bilang pendidikan banget lah gitu. Iya. Bagusnya. Dari mungkin bapaknya Bang Holid, ibunya Bang Holid, Iya. bahkan abangnya Bang Holid dan adiknya gitu udah concernnya di pendidikan gitu. Menurut Bang Holid masih ada langkah lebih lanjut nggak dari Bang Holid dan keluarga gitu untuk kira-kira kayaknya kita sepakat dia punya program buat ngembangin anak bangsa gitu. Nah. Kita punya program ini di keluarga gitu. Ah ya, memang karena background pendidikan keluarga kita tuh, jadi kita akan ya jadi lebih baik memberikan banyak kebaikan untuk yang Yap. lain. Ibu saya itu punya yayasan, salah satu yayasan, bukan punya ya, mendirikan satu yayasan bareng-bareng sama teman-temannya, dan itu akhirnya abang saya itu jadi kepala sekolah. Abang saya itu membuat sekolah dan jadi kepala sekolah. Sekolah kalau misalnya tahfiz Al-Qur'an dan itu ada TK-nya juga segala macam. Itu keluarga kita tuh bahkan seperti itu. Ibu saya sekarang punya panti asuhan juga buat anak-anak yatim piatu dan miskin segala macam. Itu tuh perannya seperti itu. Jadi dia mengembangkan, kan ada banyak orang-orang yang berlebih gitu di luar Iya sana. benar. Ya kita pasti mereka mau dong ngasih kelebihannya ke kita untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Dan gak semua orang itu punya akses yang baik untuk mendapat pendidikan yang lebih baik, karena kan ada butuh biaya kosnya. Iya, Ya. benar. Nah, akhirnya peran keluarga kita itu membuat sekolah, membuat yayasan, walaupun bukan sekolah formal kayak sekolah biasa ya, tapi sekolah tahfiz atau segala macam. Tapi itu keluarga saya itu berani itu membuat sekolah di situ. Gitu. Oke. Nah, ya tadi kan komunikasi keluarga gitu, Bang Holid juga keluarga yang sporting, sporting Lisbon. Sportif dalam pendidikan gitu. Iya. Kan concernnya juga udah sampai yayasan dan segala macam. Terus pesan apa sih yang masih Bang Holid ingat gitu? Mungkin dari orang tua gimana akhirnya menentukan Bang Holid di pendidikan. Ini pesan yang menarik, sangat saya ingat nih sampai sekarang. Ibu saya selalu bilang, Holid, itu nggak cuma ke saya, tapi ke abang saya dan ke adik saya. Holid, kalau Holid mau jadi apa aja, Umi dukung selama itu baik. Oke. Holid mau jadi pemain bola, Holid mau jadi Holid mau jadi news anchor, Holid mau jadi podcaster, YouTuber segala macam itu boleh. Tapi Holid harus menjadi pendidik yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Oke. Tebar kemanfaatan. Ya pendidik juga kita bisa bilang pendidik juga ya. Pokoknya Holid harus mendatangkan banyak kebaikan ke orang lain. Oke, Jadi mau jadi pemain bola, YouTuber segala macam, yang penting ada banyak kebaikan yang Holid kasih ke orang lain dengan cara mendidik bisa jadi. Nah itu masih saya terapin sampai hidup saya sekarang. Makanya walaupun sekarang saya nggak 100% profesional itu mendidik, tapi saya tetap ada di bidang pendidikan itu. Gitu. Iya, tadi harapan kali ya, lebih ke harapan keluarga gitu terhadap ini. Tapi Bang Holid, aku harus say sorry nih. Iya. Karena waktu harus memisahkan kita. Wah. Ya, Nggak apa-apa. semoga apa yang tadi kita bincang-bincang gitu banyak manfaatnya dan tentu amin. banyak pengalaman experience baru lah tadi buat aku, buat Mamet juga gitu, karena kan mungkin yang pendidikan anak berkebutuhan khusus juga
nggak banyak orang yang paham gitu. Bener kan? Iya, makanya biar paham nih. Iya, biar paham gitu. Nah, Bang Holid, terakhir kan kalau orang itu kita tutup dengan quotes ya. Oke. Asik. Boleh dong closing statement. Closing statement apa quotes nih? Sama aja deh. Sama aja deh, ya. Ya, anggaplah sama. Anggaplah sama. Anggaplah sama. Iya. Closing statement yang quotes. Quotes. Maksa ya. Oke. Kalau misalnya saya harus saya siapin dulu sebenarnya sih sebelumnya. Tapi oke lah, saya punya suatu quotes yang baik nih. Jadilah seperti pisau, tapi bukan yang melukai. Oke. Pisau itu bisa jadi tajam, bisa jadi tumpul karena sering digunakan. Nah, tapi asahlah terus. Asahlah jadi kalian. Jadi seperti pisau aja. Kita menjadi pisau yang akan terus digunakan, tapi akan mentumpul. Tapi ketika tumpul itu harus kita asah lagi untuk kita bisa digunakan lagi. Digunakan untuk kebaikan. Itu sih dari gua. Saya. Hidup ini penuh kebaikan. Betul. Jadi jangan sia-siakan hidup ini, Sobat Bi. Iya. Kalau begitu, karena waktu harus memisahkan kita. Thank you, Kak Thank you Muhammad. banget. Ya. Bang Holid udah singgah kemari. Asik. Iya, terima kasih juga nih. Iya, Kasih kalau gitu kesempatan. pantun dulu kali ya. Pantun, kasih pantun. Iya, jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Kita tutup dulu sih. Oke, Sobat Bi, sampai nanti kita ketemu di Muda Berkarya selanjutnya. Mamet dan Bang Holid pamit. Bye-bye. Bye.